Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah kalau semuanya masih sehat. Gimana? Ada yang nggak masuk? Alhamdulillah Alhamdulillah kelas kalian masuk semua ya. Baiklah, silakan untuk ketua kelas memimpin mata pelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, jadi di sini Bapak akan memberikan materi yang berjudul meneladani sifat-sifat malaikat Allah. Baiklah. Malaikat Allah. Nah, sebelum kita masuk ke nama-nama malaikat, di sini Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak. Ada yang tahu pengertian malaikat? Ya, Mungkin tidak ada. Bapak sedikit memberikan penjelasan terkait pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya dan memiliki sifat yang sangat taat dan patuh kepada Allah. Dalam agama Islam, malaikat diciptakan tanpa nafsu, sehingga mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, atau tidak melakukan dosa. Mereka selalu menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah tanpa sedikit membangkang. Jadi itu pengertian dari malaikat. Selanjutnya yaitu ada nama-nama malaikat. Di sini anak-anak sekalian ada yang tahu nama-nama malaikat? Nah, di sini Bapak akan ngasih tahu kepada anak-anak sekalian siapa saja sih nama-nama malaikat Allah? Ada yang tahu? Nah, di sini nama malaikat Allah itu terdiri dari 10 malaikat. Yang pertama itu ada malaikat Jibril, yang kedua ada malaikat Mikail, yang ketiga ada malaikat Israfil, yang keempat ada Israfil, kelima Mungkar, keenam Nangkir, ketujuh Rakib, ke-8 Atid, ke-9 Malik, 10 Ridwan. Di balik nama-nama malaikat Allah ini, mereka memiliki tugas dan sifat masing-masing. Yang pertama, tugas dan sifat malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril yang pertama itu menyampaikan wahyu, yang kedua membawa pesan ilahi, yang ketiga menguatkan iman para nabi, yang keempat menjaga nabi dari musuh. Sifat malaikat Jibril ini yang pertama itu selalu taat kepada Allah. Jadi malaikat Jibril ini dia selalu taat kepada Allah. Yang kedua makhluk yang kuat dan perkasa. Ketiga cepat dalam menjalankan perintah Allah. Yang keempat bersifat suci dan tidak pernah membuat dosa. Selanjutnya itu adapun tugas dan sifat malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail yang pertama itu memberikan rezeki, yang kedua mengatur cuaca dalam alam, yang ketiga memberikan keberkahan, dan yang keempat itu menyertai orang-orang yang beriman. Sifat malaikat Mikail selalu taat kepada Allah, tidak pernah lalai dalam tugas, lemah lembut dan penuh kasih sayang, dan yang keempat suci dan tidak pernah berbuat dosa. Selanjutnya itu malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil yang pertama meniup sangkakala. Pada saat hari kiamat. Yang kedua, menunggu perintah Allah untuk meniup sangkakala. Jadi, malaikat Israfil ini memiliki tugas itu meniup sangkakala ketika kiamat. Adapun sifat malaikat Israfil, yang pertama selalu siap dan taat kepada Allah, memiliki kekuatan yang besar. Yang ketiga, suci dan tidak pernah melakukan dosa. Yang keempat, senantiasa mengagungkan Allah. Selanjutnya malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil yang pertama mencabut nyawa. Jadi malaikat Israfil ini tujuan yang utamanya mencabut nyawa. Yang kedua mengawasi kehidupan dan kematian. Yang ketiga mengambil nyawa pada saat hari kiamat. Adapun sifat malaikat Israfil yang pertama taat sepenuhnya kepada Allah, tidak memilih atau membeda-bedakan, tegas namun bisa lembut, tidak pernah lalai, dan
dan makhluk yang suci. Selanjutnya ada malaikat mungkar. Tugas malaikat mungkar yaitu yang pertama menanyai orang-orang yang sudah meninggal ketika di alam kubur. Yang kedua menghukum atau memberi kenyamanan di alam kubur. Yang ketiga mengetes iman seseorang. Selanjutnya malaikat nangkir. Tugas malaikat nangkir yang pertama menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur. Yang kedua menguji keimanan amal seseorang. Yang ketiga menghukum atau memberikan kenyamanan di kubur. Jadi bagi teman-teman yang dosanya banyak itu nanti akan dihukum di alam kubur. Tetapi bagi seseorang yang pahalanya banyak itu akan diberi kenyamanan ketika ia dikubur. Selanjutnya malaikat rakib. Jadi tugas malaikat rakib ini yang pertama mencatat amal baik manusia. Yang kedua mengawasi setiap tindakan manusia. Yang ketiga menyerahkan catatan amal manusia itu nanti di hari kiamat. Selanjutnya ada malaikat atid. Malaikat atid ini tugas yang pertama yaitu mencatat amal keburukan manusia. Yang kedua mengawasi perilaku manusia. Yang ketiga menyerahkan catatan amal perbuatan amal buruk manusia di hari kiamat. Yang selanjutnya itu ada malaikat malik. Tugas malaikat malik ini yang pertama menjaga pintu neraka. Jadi tugas yang menjaga pintu neraka itu ialah malaikat malik. Yang kedua mengatur malaikat lain yang ada di neraka. Ketiga tidak memberi balas kasihan kepada penghuni neraka dan menghukum para pendosa. Selanjutnya malaikat Ridwan. Yang terakhir malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugas pertamanya yaitu penjaga pintu surga. Yang kedua menyambut penghuni surga. Yang ketiga mengatur kebahagiaan di surga. Yang keempat menjaga kebersihan dan keindahan surga. Jadi itulah materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Misalkan anak-anak ada yang belum paham nanti silakan ditanyakan. Mungkin itu saja. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.